Sunnah-sunnah seputar Idul Adha yang perlu diketahui. Untuk mendapatkan keberkahan maksimal dalam berkurban, berikut beberapa sunnah yang sebaiknya diperhatikan dan diamalkan. 1. Memilih hewan kurban yang gemuk dan berkualitas. Pemilihan hewan kurban sebaiknya tidak sembarangan. Rasulullah menganjurkan memilih hewan yang gemuk, sehat, dan tidak memiliki cacat fisik. Hewan yang terbaik kualitasnya menunjukkan kesungguhan niat dalam berkurban. Semakin baik kondisi hewan, maka semakin besar pula keutamaan kurbannya. Ini mencerminkan semangat ingin memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. 2. Tidak memotong rambut dan kuku. Salah satu sunnah yang sering terlupakan adalah larangan memotong rambut dan kuku bagi yang hendak berkurban, sejak 1 Zulhijjah hingga penyembelihan dilakukan. Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, hal ini dianjurkan agar mereka yang berkurban memiliki kesamaan spiritual dengan orang yang berhaji. Ibarat sedang ikut berhaji dari kejauhan dengan menjaga kebersihan lahir dan batin. 3. Menyembelih sendiri atau menyaksikan proses penyembelihan. Ada nilai emosional dan spiritual tersendiri saat menyembelih hewan kurban dengan tangan sendiri. Rasulullah pun melakukannya. Namun jika tidak memungkinkan, menyaksikan prosesnya pun sudah menjadi bentuk penghormatan terhadap ibadah ini. Melihat langsung proses penyembelihan juga membantu menanamkan makna pengorbanan secara lebih dalam. Ini bukan hanya sekadar ritual, tapi juga bentuk rasa syukur dan ketundukan kepada Sang Pencipta. 4. Membaca basmalah dan takbir saat menyembelih. Ketika penyembelihan berlangsung, disunahkan membaca Bismillah, Allahu Akbar. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa seluruh proses ini dilakukan karena Allah. Takbir dalam proses ini juga memperkuat makna bahwa hewan yang dikurbankan adalah bagian dari ibadah. Ini sebagai bentuk ketaatan yang ikhlas. 5. Membagikan daging kurban. Pembagian daging kurban juga memiliki adab dan sunnah tersendiri. Idealnya dibagikan kepada fakir miskin, kerabat, tetangga, dan sebagian dikonsumsi sendiri. Rasulullah tidak hanya menekankan pada proses penyembelihan, tetapi juga pada aspek distribusi yang adil dan merata. Nah, disinilah nilai sosial dari kurban benar-benar terasa. 6. Tidak makan dan minum sebelum salat Idul Adha. Berbeda dengan Idul Fitri yang disunahkan untuk makan terlebih dahulu, Idul Adha justru dianjurkan untuk menahan diri hingga salat selesai. Ini menjadi bentuk persiapan batin untuk menyambut momen besar. Menahan makan dan minum hingga usai salat memberi kesan bahwa segala hal yang bersifat duniawi disisihkan terlebih dahulu demi menyambut momen yang penuh makna. 7. Berjalan kaki menuju tempat salat Idul Adha. Jika jaraknya memungkinkan, berjalan kaki menuju tempat salat adalah salah satu sunnah yang diajarkan Rasulullah. Langkah-langkah tersebut akan menjadi saksi di hari akhir. Selain bernilai ibadah, berjalan kaki juga menjadi simbol kesederhanaan dan kesiapan diri dalam menyambut hari besar dengan hati yang bersih dan ikhlas. 8. Mengumandangkan takbir. Takbir adalah bagian tak terpisahkan dari perayaan Idul Adha. Disunahkan mengumandangkannya sejak malam 10 Zulhijjah hingga hari tasyrik, 13 Zulhijjah. Mengumandangkan takbir bukan hanya seremonial, tapi juga bentuk pengagungan dan pengakuan atas kebesaran Allah. Suasana yang tercipta dari gema takbir mampu menggugah hati dan mempererat ukhuwah. 9. Mandi besar dan memakai pakaian terbaik. Rasulullah juga menganjurkan mandi besar sebelum salat Idul Adha serta mengenakan pakaian terbaik. Penampilan luar mencerminkan kesiapan batin dalam beribadah. Tidak harus pakaian baru, yang penting bersih dan rapi. Tambahan wangi-wangian juga dianjurkan agar suasana Idul Adha semakin semarak dan hikmat.